Oke, di sini kita sedang menunggu momen untuk open posisi. Oke, teman-teman, di sini saya akan ambil durasi sekitar 3 menit ke depan. Kita akan coba open posisi 3 menit ke depan, kemudian kita jika ini loss, kita kompensasi lagi 2 menit nanti. Oke, kita gas ke bawah. Iya. Oke, jadi video kali ini saya akan membagikan salah satu strategi yang dapat teman-teman gunakan untuk open posisi di durasi 2 menit sampai 3 menit ke depan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan satu momen untuk open posisinya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba menggunakan strategi ini, di sini saya akan jelaskan sampai akhir. Dan ini adalah salah satu contoh momen untuk open posisinya. Nama strategi ini adalah triple rebound, di mana di sini kita memanfaatkan 3 buah indikator RSI untuk momen open posisi. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, saya setting RSI-nya 7, 14, dan 21. Karena di sini saya akan open posisi sell, jadi saya menaruh garis resisten atau garis tertinggi. Jadi garis resisten tertinggi yang belum dapat ditembus adalah poin pada bagian ini sebagai acuan bagi saya untuk patokan open posisi juga, teman-teman. Sebelum saya jelaskan strategi ini, kita tunggu dulu ini close ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya pas sekali momennya, garis resistennya tidak dapat ditembus. Kemudian dia di sini juga sudah menunjukkan overbought. Nah, jadi karena itu tadi saya putuskan untuk open posisi sell selama 3 menit ke depan. Kalaupun misalnya tadi dia masih ingin mengejar resisten di sini, kemungkinan saya masih akan mengambil sell selama 2 menit ke depan. Oke, 3, 2, 1, sepertinya kita profit. Iya, kita profit teman-teman. Nah, oke, sebelum kita masuk ke contoh open posisi berikutnya, di sini pertama-tama teman-teman setting dulu indikatornya, namanya itu adalah RSI. Nah, kita ambil pada bagian menu indikator ini, lalu cari pada bagian osilator. Untuk Android dan iOS itu caranya juga sama. Pada bagian menu indikator, teman-teman pilih osilator, kemudian pilih RSI. Nah, teman-teman tambahkan 3 buah RSI. Nah, tambahkan 3 buah RSI seperti ini. Kemudian untuk RSI yang pertama, teman-teman setting ini tuh menjadi 7. Kemudian untuk RSI yang kedua, biarkan standar tetap pada angka 14. Kemudian untuk RSI yang ketiga atau yang terakhir, ubah menjadi 21. Nah, seperti ini. Untuk di HP itu caranya tetap sama, kita pilih menu indikator, kemudian kita pilih osilator. Nah, di sini teman-teman ambil RSI, kemudian tambahkan sebanyak 3 kali. Oke, nah untuk yang pertamanya kita ganti di sini menjadi 21. Untuk yang kedua kita biarkan tetap pada angka 14 dan untuk yang terakhir di sini kita ubah menjadi 7. Nah, untuk cara open posisinya itu tetap sama dengan versi di PC. Nah, sebelum saya lanjut untuk contoh open posisi berikutnya, di sini saya ada sedikit materi sebagai pemahaman untuk teman-teman semua. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit materi mengenai strategi triple rebound ini untuk teman-teman semua. Seperti yang sudah teman-teman ketahui dari awal, di sini kita menggunakan settingan 3 buah jenis indikator RSI. Karena itu dia disebut dengan triple rebound. Nah, di mana triple rebound ini atau 3 buah indikator RSI yang kita setting tadi, dia akan memprediksi area koreksi ataupun terjadinya reversal. Nah, jika hal itu terjadi, kita bisa ambil open posisi selama 2 menit ataupun 3 menit ke depan. Oke, tadi kameranya mati. Jadi kita lanjut lagi. Untuk yang pertama di sini adalah open posisi sell. Jadi untuk kita dapat melakukan open posisi sell, maka kita menunggu momen-momen ketika minimal 2 sampai 3 indikator RSI yang kita pasang tadi itu overbought, teman-teman. Nah, jika seperti itu, kita bisa lakukan open posisi sell selama 2 menit ataupun 3 menit. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah indikator RSI yang overbought, yaitu sudah menyentuh poin 70 ataupun melewati poin 70. Jadi, 2 sampai 3 indikator RSI yang kita pasang tadi sudah menyentuh poin 70 ataupun keluar dari poin 70. Nah, jika seperti itu kita bisa lakukan open posisi sell. Untuk yang kedua adalah open posisi buy. Untuk kita dapat melakukan open posisi buy, kita menunggu momen-momen
ketika minimal 2-3 indikator RSI yang kita pasang tadi itu dia sudah oversold teman-teman. Nah, jika sudah oversold, kita lakukan open posisi buy selama 2 menit ataupun 3 menit ke depan. Nah, untuk oversold ini teman-teman perhatikan jika 2 ataupun 3 indikator RSI yang kita pasang ini dia menyentuh titik atau poin 30 ataupun melewati poin 30 di bawah. Nah, kita bisa lakukan open posisi buy selama 2-3 menit ke depan teman-teman. Sini teman-teman disarankan kita itu trading di market yang aktif. Nah, kemudian berikutnya di sini saya sangat merekomendasikan sekali teman-teman dapat memahami mengenai garis support dan resisten. Dimana support dan resisten itu sudah pernah sebelumnya saya jelaskan di Binomo. Jadi kalau masih ada dari teman-teman yang bingung mengenai garis support dan resisten, nanti saya buatkan khusus untuk di Olim Trade. Kemudian teman-teman juga perlu perhatikan mengenai news yang ada di market. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa saran dalam menggunakan strategi ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri saran dalam penggunaan strategi ini, teman-teman baca sendiri atau silakan di screenshot aja. Oke, jadi kita lanjut aja ke market untuk contoh open posisinya. Dan sebelumnya tadi saya juga sudah mendapatkan satu kali momen untuk open posisinya. Jadi di sini saya akan coba cari dan contohkan lagi momen open posisi. Nah, contohnya di sini teman-teman, di sini Euro USD dia itu posisinya sekarang itu sudah oversold teman-teman. Nah, jika di sini saya pasang garis support. Nah, ini adalah garis support. Nah, jadi ini adalah garis support yang harus dia tembus. Nah, di sini kita bisa lihat di sini indikator RSI kita itu sudah oversold, teman-teman. Di sini saya akan coba aja open posisi. Pertama saya akan mengambil open posisi selama 3 menit ke depan. Kalaupun loss, nanti kita compare lagi. Jadi sebaiknya saya tunggu dulu menjelang candle ini close. Kenapa di sini saya masih menunggu? Pertama di sini indikator RSI 3 kita itu masih belum menyentuh oversold, teman-teman. Tapi di sini dua buah indikator kita sudah menyentuh oversold. Jadi yang lebih bagusnya itu adalah ketiga indikator ini dia sudah oversold, teman-teman. Begitupun juga dengan open posisi sell, dia sudah overbought. Oke, kita gas ke atas dari sini ya. Oke, jadi di sini saya sudah open posisi $50. Jadi ini adalah untuk menutupi di Binomo tadi. Karena sebelumnya tadi saya di Binomo itu loss total sekitar 500.000 teman-teman di Euro USD. Nah, jadi seperti itu juga untuk teman-teman yang trading, penting untuk memperhatikan kondisi market saat trading. Jadi ketika kita yang sudah mengalami loss, contohnya tadi saya lossnya itu banyak 3 kali berturut. Akhirnya saya harus stop. Karena di posisi loss itu emosi kita itu udah mulai nggak karuan, teman-teman. Jadi itu penting bagi teman-teman memperhatikan kondisi market dengan strategi yang digunakan saat kita trading. Dan ketika kita yang sudah loss itu, kita jangan semakin kegirangan untuk OP. Karena kita itu sudah dikuasai emosi, teman-teman. Jadi kita jangan mengikuti emosi kita dan egois kita untuk terus-terusan open posisi. Yang ada nanti teman-teman itu malah dihajar habis-habisan oleh marketnya. Jadi lebih baik kita stop dengan sebagian loss, tapi kita masih punya modal dan kesempatan untuk comeback di trading berikutnya. Oke, di sini kita tunggu aja, ini akan close 3 menit lagi, teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Sebenarnya kita lebih bagus tadi ambilnya dari sini, tapi karena di sini tadi kan saya menunggu detik 00, jadi sebenarnya tadi kan bisa aja langsung dari bawah sini kan, pada sekitar detik 20 itu tadi. Nah, jadi lebih bagusnya tadi saya bisa mengambil dari poin ini. Dan sepertinya di bawah sini dia akan menjadi support terbarunya, teman-teman. Jika seperti ini. Kecuali support ini ditembus nanti, maka di sini dia akan membentuk support baru lagi. Oke, kita tunggu aja, teman-teman. Oke, jadi sepertinya kompensasi saya di Olim Trade berhasil meskipun lossnya di Binomo. Ya, nggak apa-apa lah, namanya juga kita trading. Jadi seperti itu juga pesan dan tips dari saya. Oke, kita profit, teman-teman. Oke, kita profit. Nah, jika sudah seperti ini, dia kan posisinya sekarang berada di tengah-tengah. Nah, jika seperti ini, dengan strategi triple rebound ini, sebaiknya kita tidak open posisi lagi, teman-teman. Karena dia itu sudah berada di tengah-tengah.
Jadi dia itu bisa ke atas, bisa ke bawah jika kita hanya melihat patokan indikator yang kita gunakan di sini. Dan seperti yang saya sarankan, sebaiknya memahami mengenai garis support dan resisten. Nah, jika seperti ini, di sini bisa dikatakan sebagai garis support terbarunya. Dan untuk resisten di atas ini sudah bisa dikatakan sebagai resisten terbarunya. Nah, kemudian gimana Bang jika misalnya resisten ataupun support ini ditembus? Misalnya dia lewat sampai ke bawah sini. Nah, maka acuan berikutnya teman-teman tarik lagi ke belakang sini teman-teman. Kita bisa ngambil acuan dari support tertinggi belakang sini. Nah, jika misalnya dia tidak mampu melewati seperti kasus di sini tadi, dia tidak mampu menembus garis support di sini. Nah, dia tidak mampu menembus, dia hanya berakhir di sini kan tadi. Seperti itu, teman-teman bisa pindahkan supportnya ke sini. Nah, jika ini ditembus, teman-teman bisa ambil acuan ke support belakang lagi yang tertinggi paling barunya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi untuk menentukan garis support dan resisten ini, setiap orang punya caranya sendiri. Cara saya mungkin juga akan berbeda dengan cara teman-teman semua ataupun dengan cara orang lain. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman nanti yang mencoba menggunakan, saya mohon info juga mengenai hasil yang didapatkan. Dan seperti biasanya saya selalu mengingatkan untuk trading dengan manajemen yang benar, trading di nominal yang benar. Jadi tradingnya itu jangan barbar teman-teman, karena itu akan dapat membuat kita tidak bertahan lebih lama. Yang mana tadinya mungkin kita sudah WD profit, kita bisa jadi depo lagi teman-teman. Nah, jadi itu penting trading dengan manajemen. Oke, jadi untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu.